Banyak orang kaget saat rumahnya baru selesai dibangun, tapi sudah muncul retak, bocor, bahkan terasa lembab. Padahal rumahnya masih baru, belum setahun ditempati. Yang lebih bikin bingung, seringkali dibilang hal yang wajar. Retak rambut katanya normal, bocor katanya tinggal tambal, lembab katanya karena cuaca. Tapi faktanya sebagian besar masalah ini bukan karena usia bangunan, melainkan karena kesalahan sejak awal pembangunan. Di video ini, gue akan jelaskan penyebab umum rumah baru bisa retak, bocor, dan lembab. Supaya kalian tahu nih, mana hal yang wajar dan mana yang sebenarnya masalah serius. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Topik ini penting banget ya, karena banyak pemilik rumah merasa sudah aman begitu bangunannya selesai. Padahal justru masalah paling sering muncul setelah rumahnya ditempati. Retak di dinding, air merembes saat hujan, atau ruangan terasa pengap dan lembab. Yang pertama, kita mulai dari masalah yang paling sering bikin panik, yaitu retak. Banyak yang langsung menyalahkan kualitas bangunan, padahal retak itu ada macam-macam bentuknya. Retak rambut yang sangat halus memang bisa terjadi, tapi kalau retaknya muncul cukup cepat dan jumlahnya sangat banyak, itu biasanya tanda ada masalah di proses pembangunan. Salah satu penyebab utama retak adalah pergerakan struktur dan fondasi yang tidak diantisipasi dengan baik. Banyak rumah dibangun tanpa perhitungan tanah yang memadai. Akibatnya, saat bangunan mulai menerima beban, terjadi penurunan yang tidak merata, dan dinding menjadi korban pertamanya. Penyebab berikutnya adalah pekerjaan pasangan dinding dan plesteran yang terlalu terburu-buru. Bata dipasang saat struktur belum stabil, plester dilakukan saat dinding belum cukup kering, dan secara visual mungkin cepat jadi ya teman-teman. Tapi secara material belum tentu siap. Saat terjadi penyusutan alami, muncullah retak pada dinding. Selain itu, kualitas campuran material juga sangat berpengaruh. Perbandingan semen, pasir, dan air yang tidak konsisten akan menghasilkan plesteran yang mudah retak. Ini sering terjadi ketika tidak ada pengawasan yang jelas, atau tukang bekerja berdasarkan kebiasaannya, bukan standar yang kita sepakati bersama. Masalah berikutnya adalah bocor, dan ini sering dianggap sepele di awal. Banyak orang berpikir bocor itu soal genteng saja. Padahal kenyataannya, kebocoran rumah baru sering berasal dari detail yang tidak direncanakan dengan baik di awal. Salah satu sumber bocor paling umum adalah sambungan. Sambungan antara atap dan dinding, talang air, dak beton, hingga area kamar mandi. Kalau detail ini tidak direncanakan sejak desain, biasanya hanya diselesaikan di lapangan dengan solusi seadanya. Dan solusi dadakan jarang bertahan lama, teman-teman. Kesalahan lain adalah penggunaan waterproofing yang tidak tepat. Entah produknya yang salah, cara aplikasinya keliru, atau diaplikasikan di waktu yang tidak sesuai. Banyak kasus waterproofing sudah ditutup sebelum benar-benar kering, sehingga fungsinya tidak menjadi maksimal. Selain itu, hal yang sering luput diperhatikan adalah kemiringan. Air selalu mencari jalan termudah. Kalau kemiringan atap, talang, atau lantai kamar mandi tidak tepat, air akan menggenang dan akhirnya merembes. Ini bukan soal material mahal atau murah ya teman-teman, tapi soal perencanaan dan ketelitian.
Berikutnya, rumah lembab sering dianggap masalah kecil, padahal dampaknya besar ke kenyamanan dan kesehatan kalian. Penyebab paling umum adalah sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang buruk. Banyak rumah dibangun terlalu rapat, minim bukaan, dan tidak mempertimbangkan arah angin. Selain itu, kelembapan juga sering berasal dari tanah. Rumah tanpa sistem drainase dan lapisan kedap air yang baik di bagian bawah bangunan akan menyerap kelembapan dari tanah secara perlahan. Akibatnya, dinding terasa dingin, cat mudah mengelupas, dan jamur mulai muncul. Kesalahan lain adalah terlalu cepat menutup bangunan. Dinding belum benar-benar kering, tapi sudah dicat dan ditutup finishing. Uap air terperangkap di dalam material, dan hasil akhirnya rumah terasa pengap dan lembab meskipun terlihat rapi dari luar. Kalau kita rangkum, rumah baru yang retak, bocor, dan lembab jarang disebabkan satu faktor saja. Biasanya ini akumulasi dari perencanaan yang kurang matang, pengerjaan yang terburu-buru, dan minimnya kontrol selama proses pembangunan. Yang perlu kalian pahami, banyak masalah ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal, bukan diperbaikan di akhir dengan biaya tambahan di belakang. Kalau rumah kalian sudah terlanjur mengalami retak, bocor, atau lembab, jangan langsung panik teman-teman. Pahami dulu penyebabnya seperti apa, karena solusi yang benar selalu tergantung dari akar masalahnya. Sampai di saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media Rupakarsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.